Setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran, terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon berhasil ditangkap polisi. Namun polisi belum menyampaikan motif pembunuhan dan latar pelaku. Delapan orang terluka dalam peristiwa ledakan dan kebakaran pipa gas PT Transgas Indonesia di Desa Batu Ampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Jenazah ibu dan 2 anak yang tewas di sebuah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara dimakamkan. Misteri penyebab kematian korban masih menggantung. Polisi belum menyimpulkan penyebab tewasnya korban. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Siti Permadi. Dan saya Dipo Nurbahagia. Kita mulai Kompas Petang, saudara, dengan informasi pertama. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Raya Ciater, Tangerang Selatan, Banten. Pohon yang tumbang melintang di tengah jalan dan menutup total akses kendaraan baik dari arah Pamulang maupun Serpong. Akibatnya arus lalu lintas sempat ditutup sementara untuk mempermudah proses evakuasi. Evakuasi pohon dilakukan oleh tim BPBD Tangerang Selatan dibantu polisi dengan cara memotong bagian pohon yang menghalangi jalan. Setelah proses pembersihan selesai, akses jalan kembali dibuka. Banjir yang terjadi sepanjang sore kemarin hingga dini hari tadi sempat melumpuhkan akses utama di Kota Cilegon, Banten. Video amatir sempat merekam arus banjir yang deras saat menyeret mobil di Jalan Lingkar Selatan Cilegon. Pada Jumat sore kemarin, selain menyeret kendaraan, banjir juga melumpuhkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Buruknya sistem drainase diduga memperparah kondisi banjir di wilayah ini. Siang tadi banjir masih menggenangi beberapa titik jalan raya arah Anyar dan perkampungan penduduk di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Beberapa rumah di sejumlah kampung yang terendam banjir masih ditinggalkan pemiliknya. Banjir kali ini disebabkan curah hujan tinggi serta air laut yang pasang. Kita ke sorotan lain, saudara. 8 orang terluka dalam peristiwa ledakan dan kebakaran pipa gas PT Transgas Indonesia di Desa Batu Ampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Setelah 14 jam, api dari ledakan pipa gas PT Transgas Indonesia akhirnya berhasil dipadamkan petugas gabungan. Setelah pemadaman api, polisi memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan
untuk mengungkap penyebab kebakaran. Sementara itu PT Transportasi Gas Indonesia memastikan api di sekitar pipa terdampak ledakan telah padam sepenuhnya. Korporat Sekretari PT Transportasi Gas Indonesia, Emil Ismail bilang, PT Transportasi Gas Indonesia akan bertanggung jawab penuh atas kerusakan aset hingga perawatan warga yang terluka akibat peristiwa ini. Api di sekitar pipa yang terdampak telah sepenuhnya padam, dan ini terjadi pada pagi hari tadi sekitar pukul 5.35 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk saat ini prioritas utama kami adalah memastikan pengamanan lokasi dan keselamatan masyarakat serta melakukan pemulihan operasional secepatnya. Menjalar ke salah satu rumah warga dan bisa untuk melewati karena... Sementara itu, saudara, untuk perbaikan pipa, PT TGI melakukan monitoring tekanan gas kepada shipper dan buyer di Grisik Duri. Perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu paling lama 5 hari. Lokasi kebakaran pipa gas di Desa Batu Ampar sudah menjalar ke salah satu rumah warga dan bisa untuk melewati karena lokasi ini. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, polisi mendalami dugaan kelalaian atas tewasnya 4 pekerja yang tertimpa longsor di proyek pembangunan tembok penahan tanah di Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Polres Sumedang menjelaskan longsor terjadi bukan karena bencana alam, tapi akibat adanya penggalian untuk pembangunan fondasi proyek lapangan mini soccer. Polisi menduga terdapat unsur kelalaian dalam insiden ini. Sejumlah saksi termasuk penanggung jawab pembangunan diperiksa polisi. Dari 6 orang pekerja yang tertimbun longsor, 2 diantaranya selamat. Namun 4 orang pekerja meninggal tertimbun longsoran. Akan melakukan penyelidikan penyebab dari musibah ini. Apakah ini ada unsur kelalaian, kesengajaan, atau dan sebagainya. Dan kami akan melakukan penyelidikan pihak mandor. Dan sudah kami mintai keterangan, kami bawa ke Polsek. Dan untuk yang bertanggung jawab, sementara yang kami dapat dari bangunan ini adalah mandor. Bukan bencana alam ini, bukan bencana alam. Sebelumnya tim SAR gabungan mengevakuasi 4 jenazah pekerja yang tertimbun longsor di Dusun Cintamanah, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Jumat malam. Seluruh korban meninggal dibawa ke Puskesmas Cisempur. Peristiwa tanah longsor dipicu robohnya tembok penahan tanah saat proses pembangunan fondasi proyek mini soccer. 6 pekerja yang tengah melakukan penggalian fondasi tertimbun. 4 pekerja meninggal, sementara 2 selamat. Yang lokasi yang tempat tertimbun itu kalau keseluruhan ya hampir kurang lebih 10 mungkin ya, kurang lebih 10 meter kurang lebih ya. Nah, tapi di lokasi tadi itu satu workshop, jadi satu tempat.
Pak, tadi selesai jam berapa Pak untuk semuanya beres evakuasi? Terakhir tadi diketemukan itu informasi jam 19 tadi 06. Dapat dipastikan korban sudah tidak ada korban lagi? Sudah nggak ada. Kita kembali ke berita ledakan pipa gas yang bocor di Riau. 8 orang terluka dalam peristiwa ledakan dan kebakaran pipa gas PT Transgas Indonesia di Desa Batu Ampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Setelah 14 jam api dari ledakan pipa gas PT Transgas Indonesia akhirnya berhasil dipadamkan petugas gabungan. Setelah pemadaman api, polisi memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan ledakan dan kebakaran pipa gas di Riau, sudah bergabung Kapolres Indragiri Hilir AKBP Faruk Oktora. Pak Faruk, selamat petang. Pak Faruk, selamat petang. Bisa dengar suara Cindy, Pak? Kapolres Indragiri Hilir AKBP Faruk Oktora. Pak Faruk, boleh audionya di-unmute juga? Pak Faruk, suaranya masih tidak terdengar, masih di-mute tampaknya, Pak. Ya, saudara, 8 orang terluka akibat ledakan dan kebakaran pipa gas di PT TGI di Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kita kembali sapa Kapolres Indragiri Hilir AKBP Faruk Oktora. Pak Faruk, selamat petang. Selamat sore Mbak, selamat sore. Oke, Pak Faruk, boleh kami mau tegaskan kembali untuk kondisi saat ini, apakah seluruh titik api sudah padam? Baik, kami sampaikan bahwa titik api tadi pagi jam 5.41 sudah padam. Kondisi arus lalu lintas sudah lancar dari tadi malam. Jadi sebenarnya tadi malam dari mulai jam 20.00 kita sudah mulai buka arus lalu lintas baik dari Pekanbaru ke Jambi maupun sebaliknya. Demikian. Kalau tapi untuk apinya sudah sepenuhnya padam berarti ya Pak? Sudah sepenuhnya padam. Termasuk untuk titik sumber kebocoran gasnya juga? Ya, saat ini kita sedang bergabung antara Lapor Polda dengan forensik Polres dan tim teknis dari TGI, Transgas Indonesia untuk melakukan pengolahan TKP untuk meneliti apakah sebab kejadian kebakaran dan ledakan tabung gas tersebut. Nah, kalau dari hasil olah TKP sementara Pak, penyelidikannya apakah dugaan penyebabnya sudah bisa disimpulkan sejauh ini? Belum Mbak, belum. Karena ini memang agak jarang ya kejadiannya. Mereka masih mencari penyebabnya karena memang pipa gas ini kan di dalam tanah. Sekitar 1,5 meter di dalam tanah dipendam. Apakah karena uap panas ataupun hal-hal lain, nah ini masih belum disimpulkan. Tapi kalau beberapa kemungkinan yang dikerucutkan oleh polisi, apa saja Pak? Kita belum berani menyimpulkan ya Mbak ya, karena memang tim ahli Lapor Polda sedang bekerja saat ini, masih melihat potongan-potongan pipa, apakah ini disambungan ataupun ada pergeseran tanah atau yang lain-lain. Tapi kalau dari tim TGI menyampaikan bahwa ini memang jarang terjadi, tapi mereka masih sama kita bergabung untuk mencari sebabnya Mbak, karena memang mereka terakhir melakukan pengecekan tanggal 31 Januari kemarin. Kalau saksi yang sudah diperiksa siapa saja Pak? Saksi yang kita sudah periksa itu sudah 8 orang. Salah satu saksi itu yang langsung melihat pada saat TKP, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pertama kali terjadi ledakan, semburan tanah, kemudian beberapa detik kemudian ada keluar api dan langsung membesar. Oke. Kapolres Indragiri Hilir AKBP Faruk Oktora, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Pak, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Saudara, setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran, terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon berhasil ditangkap. HA ditangkap saat terpergok mencuri di sebuah rumah warga di kota Cilegon.
Saudara, setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran, terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon berhasil ditangkap. HA ditangkap saat terpergok mencuri di sebuah rumah warga di kota Cilegon. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Provinsi Banten. Terduga pelaku ditangkap usai lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Gambar yang Anda lihat, saudara, adalah detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Provinsi Banten. Terduga pelaku ditangkap usai lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Terduga pelaku berinisial HA ditangkap oleh tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten di sebuah rumah di Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, kota Cilegon, Provinsi Banten. Penangkapan berawal dari adanya laporan dugaan pencurian. Seorang pria masuk ke dalam rumah usai sholat Jumat. Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amalia mengatakan ayah korban, Maman Suherman, tidak mengenal pelaku pembunuhan anaknya. Nurul menegaskan pelaku bukan orang yang pernah bekerja di keluarga korban. Nurul minta polisi segera menyampaikan hasil pemeriksaan pelaku. Dan sampai hari ini memang keluarga korban tidak mengenal pelaku ya. Dan pelaku bukan orang yang terdekat ya dengan keluarga korban. Jadi dan pelaku juga bukan pekerja di keluarga korban ya. Jadi ini memang pelakunya adalah orang lain yang sama sekali tidak dikenal oleh pihak keluarga. Gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten berhasil menangkap HA saat kepergok mencuri di sebuah rumah warga di kota Cilegon, Banten pada Jumat 2 Januari. Dalam pemeriksaan awal, HA mengakui perbuatannya membunuh MAHM, anak politisi PKS Maman Suherman, yang terjadi pada Selasa 16 Desember 2025. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Cilegon untuk diperiksa. Wajah HA dengan tangan terikat 2 tali tis terlihat dalam foto yang diunggah Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Di foto yang sama juga terlihat di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan dan Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Kepada Kompas.com, Kombes Dian Setiawan bilang, iya, pelaku ditangkap saat mencuri di sebuah rumah di Cilegon. Nanti disampaikan saat ekspos resmi. Sebelumnya Polres Cilegon sudah memeriksa 22 orang saksi yang terdiri dari keluarga, tetangga, karyawan hingga orang tua dari teman korban. Sementara udah 22 ya, sementara 22. Saksi mahkota apakah ada, apakah tidak ada, berapa jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Upaya mencari jejak pelaku pembunuhan diakui polisi terkendala banyak faktor, mulai dari CCTV di TKP yang rusak sejak tahun 2023 hingga kondisi hujan saat pembunuhan terjadi yang membuat jejak di TKP kabur. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun
dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Pembunuhan anak politisi PKS yang berusia 9 tahun itu terjadi sekitar jam 2 siang ketika Maman Suherman menerima telepon dari anak keduanya yang terdengar panik dan meminta pertolongan. Setibanya di rumah, sang anak didapati dalam kondisi tengkurap dengan luka serius dan pendarahan hebat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten. Lebih jelas soal kronologis tertangkapnya pelaku pembunuhan anak politisi PKS, sudah ada Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid. Pak Firman, selamat petang. Selamat petang, Mas Ilham. Pak Firman, bisa Anda jelaskan Pak, awal mula penangkapan terduga pelaku pembunuh anak politisi PKS ini seperti apa? Baik, Mas Ilham. Terima kasih untuk kronologis daripada penangkapan pelaku pembunuhan daripada anak dari aktivis PKS berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada kami Polsek Cilegon. Kemudian karena dia langsung ke Polsek Cilegon, saya memerintahkan anggota reskrim saya dibantu oleh 5 personil BKO Brimob, BKO dalam rangka Pamnataru yang kita gunakan di sini di Polsek Cilegon untuk mendatangi TKP, karena informasi di TKP tersebut pelaku masih ada di dalam rumah, sehingga anggota kami datang ke situ bersama dengan BKO Brimob, kemudian mendobrak pintu dan menyisir semua kamar-kamar yang ada di dalam rumah, dan ternyata betul pelaku masih ada di dalam rumah. Karena pada saat pelaku di dalam rumah dilihat dari CCTV oleh pembantu ini, kemudian pembantu teriak dan pembantu ini sempat dikejar oleh pelaku. Nah, karena anggota kami sudah duluan di situ, hanya alhamdulillah berhasil diamankan pelaku tersebut. Baik, saya ingin tegaskan Pak Firman, artinya penangkapan ini didasari pada laporan masyarakat, bukan terkait dengan pendalaman polisi soal penyelidikan pembunuhan. Betul, berawal dari laporan masyarakat kalau adanya pencurian dan pelaku masih ada di dalam rumah. Oke. Dan perlu diketahui kalau rumah tersebut sudah 2 kali dilakukan pencurian dengan pelaku yang sama, pelaku yang kemarin inisial H. Jadi satu minggu lalu itu pelaku itu juga pernah melakukan pencurian di rumah itu juga. Nah, kemarin terakhir di Jumat melakukan pencurian, pada akhirnya tertangkap. Apakah pelaku juga ini sudah diidentifikasi oleh polisi, Pak, bahwa mungkin saja memang merupakan pelaku pembunuhan anak politisi PKS? Sebenarnya mas sudah dalam identifikasi, karena kebetulan pelaku ini juga bukan asli orang Banten, asli orang Pulau Sumatera, hanya dia tinggal di wilayah Banten, di wilayah Cilegon, tepatnya di Komplek Rakata. Oke, saya ingin mendalami Pak, bagaimana kemudian polisi memastikan bahwa pelaku ini betul pelaku pembunuhan anak politisi PKS? Karena ini 2 kasus yang berbeda, Pak. Betul. Ketika kami atau anggota kami melakukan penangkapan, mengamankan lebih dulu, setelah kurang lebih 45 menit diamankan di TKP, dibantu sama warga setempat. Ya. Kemudian datang dari Resmob Polda dan Resmob Polres ke TKP, sehingga karena keterbatasan anggota Polsek Cilegon, sehingga anggota kami menyerahkan kepada Resmob Polres untuk dikembangkan. Nah, dalam pengembangan itu, pengembangan dan kemudian diinterogasi, dan pelaku ini mengakui bahwa dia juga yang melakukan pembunuhan terhadap anak politisi PKS tersebut. Pelaku mengakui, tapi apakah ada barang bukti yang memang memperkuat dugaan ini? Sudah ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, dan setelah dicek memang ada persesuaian, terutama kepada kunci pas yang dibentuk sebagai obeng untuk mencongkel jendela untuk melalui masuknya di jendela belakang rumahnya
rumah daripada politisi PKS tersebut. Oke, artinya barang bukti itu ada ya Pak, saya ingin tegaskan kembali. Ada. Oke. Ada. Bagaimana kemudian hubungan Pak, latar belakang pelaku dengan, mohon maaf, ayah dari korban? Apakah betul pernah bekerja dengan politisi PKS ini? Kalau sampai saat ini hasil interogasi kita, dia belum pernah bekerja di situ. Dan semata-mata memang kalau saya lihat dari pelaku ini, memang sasarannya kepada rumah-rumah yang mewah. Oke. Itu. Tapi begini Pak, karena yang menarik untuk diungkap adalah motif. Kita tahu bahwa korban ini, mohon maaf, meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, dan kita tahu juga tidak ada pencurian ataupun barang-barang yang hilang. Koreksi kalau saya salah. Lantas apa motifnya pembunuhan ini? Betul. Kalau saya analisa dari TKP awal di rumahnya politisi daripada PKS tersebut, karena sempat juga kami melakukan olah TKP. Jadi sebenarnya niatnya memang mereka ini ada niatan untuk mengambil satu barang. Tapi karena mungkin keburu ketahuan, sehingga tidak sempat mengambil barang-barang tersebut. Seperti itu, Mas. Dugaan itu didasari atas analisa seperti apa, Pak Firman? Karena pada saat di TKP, ya kan, dia tidak mengambil barang-barang itu karena mungkin orang tua daripada korban ini cepat datang untuk membantu anaknya. Oke. Demikian. Oke, tadi Pak Firman sudah menyebutkan barang bukti yang kemudian identik, tapi yang menjadi penting adalah alat yang digunakan untuk membunuh. Apakah ini sudah ditemukan dan ada di tangan pelaku? Kalau untuk alatnya ini itu hasil interogasi dari Polres, kami belum bisa memastikan itu, belum bisa menyampaikan karena pemeriksaannya ada di Polres Cilegon. Oke. Kami hanya menyampaikan khusus untuk kronologi penangkapannya saja. Oke, mungkin bisa disampaikan kembali Pak, pengakuan pelaku ini seperti apa? Apakah ada orang-orang yang mungkin membantu pelaku melakukan tindak pembunuhan? Kurang paham kalau sampai di situ, Mas. Karena itu ranahnya daripada Polres Cilegon, Satreskrim Polres Cilegon. Kami hanya menyampaikan kronologi daripada penangkapan saja. Oke, saya ingin dalami soal identitas pelaku, Pak. Bahwa Pak Firman tadi menyebutkan pelaku ini bukan orang Cilegon asli. Apakah kemudian ada aktivitas khusus yang dilakukan oleh dirinya ini sehingga menetap di Cilegon dan berapa lama? Saya belum bisa menjelaskan itu, Mas. Nanti mungkin Kasat Reskrim atau Kapolres yang bisa menjelaskan itu. Saya hanya bisa menyampaikan kronologi daripada penangkapan saja. Oke. Seperti itu. Baik, tentu kita tunggu ya Pak ya, update terbaru dan titik yang lebih terang soal penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS. Terima kasih Kapolsek Cilegon Kompol Firman Hamid atas waktunya. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Basarnas memperpanjang masa pencarian 3 turis Spanyol yang hilang bersama tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di Labuan Bajo NTT hingga hari Minggu. Saudara, hari ini PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih utama yang baru untuk mengasuh tim nasional Indonesia. Penyelam profesional kembali diturunkan tim SAR gabungan untuk mencari 3 turis asal Spanyol yang hilang di sekitar perairan Pulau Padar, NTT. Operasi SAR hari ke-9, tim penyelam profesional melakukan penyelaman di sekitar perairan Pulau Padar usai sonar sistem diturunkan. Penyelaman dilakukan pada kedalaman 26 meter hingga 30 meter di titik yang dideteksi sonar sistem. Meski demikian, serpihan kapal dan 3 korban belum ditemukan.
Ke kedalaman 26 meter sampai 30 meter itu kita tidak menemukan serpihan kapal ataupun bekas-bekas dari kapal itu tenggelam. Kami lebih eksplor ke area dalam, namun hasilnya masih nihil. Basarnas memperpanjang masa pencarian turis Spanyol yang hilang bersama tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di Labuan Bajo, NTT hingga hari Minggu. Pencarian 3 turis asal Spanyol yakni pelatih tim Putri B Valencia CF dan 2 anaknya kini difokuskan pada penggunaan sonar untuk pemetaan di dalam air dan mendeteksi keberadaan 3 turis asal Spanyol yang belum ditemukan. Dari hasil evaluasi tersebut, permohonan dari kedutaan, permohonan dari KSOP, dan juga dari peralatan yang dikirim untuk melaksanakan pencarian, operasi kita perpanjang. Gubernur NTT Melkiades Lakalena bilang, keluarga korban minta tim SAR memaksimalkan pencarian anggota keluarga mereka yang masih hilang. Meminta betul agar seluruh tim penyelamat betul-betul bekerja keras dan memaksimalkan untuk bisa menemukan suami dan 2 anaknya yang belum ditemukan sampai dan saat ini. Dan juga ada wakil dari Kedutaan Besar Spanyol, wakil Dubes, dan juga dari keluarga yang dari Spanyol juga datang. Intinya mereka berterima kasih juga untuk semua pencarian yang sudah dilakukan dan memohon betul agar kita jangan menghentikan proses pencarian sampai dengan ketiga korban ini ditemukan. Hari ini jadi hari ke-9 pencarian 3 turis asal Spanyol yang hilang di Labuan Bajo. Tim SAR masih memiliki waktu untuk menemukan ketiga korban yang masih hilang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih utama yang baru untuk mengasuh tim nasional Indonesia. Kabar ini diumumkan melalui situs resmi PSSI, pssi.org pada Sabtu petang 3 Januari 2025. Dalam rilis resmi ini disebutkan PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun ini. Rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ia sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dan pada tahun ini Hartman dan Timnas telah memiliki agenda padat. Yang paling awal adalah Timnas Senior akan tampil di FIFA Series di Stadion Utama GBK pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian Piala AFF 2026 yang dimulai pada 25 Juli mendatang. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang visioner. Ia sukses membawa Timnas Kanada naik peringkat FIFA dari 72 hingga ke 33 pada tahun 2022. Tak hanya itu, Hartman juga membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa tim lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Dan berikut, saudara, adalah sejumlah prestasi yang pernah diraih oleh John Hartman. Beberapa di antaranya adalah menangani Timnas Putri Kanada ke Piala Dunia 2015 dan Timnas Putra ke Piala Dunia 2022. Timnas Putri Kanada meraih perunggu Olimpiade 2012 dan 2016 hingga Timnas Putri Selandia Baru ke Piala Dunia 2007 dan 2011. Kami akan kembali usai jeda, saudara. Jenazah ibu dan 2 anak yang tewas di sebuah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara dimakamkan. Misteri penyebab kematian korban masih menggantung. Kami bahas usai jeda. Saudara, Kompas Petang kami lanjutkan. Jenazah ibu dan 2 anak yang tewas di sebuah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara dimakamkan di TPU Rorotan.
Tangis anak korban berinisial M tak terbendung saat melihat ibu dan dua saudaranya dimakamkan usai ditemukan meninggal dunia di kamar kontrakan kemarin. 3 jenazah dimakamkan usai diotopsi di Rumah Sakit Polri. Hingga kini, saudara, belum diketahui pasti penyebab ketiga korban tewas dan 1 korban kritis. Di Rumah Sakit Polri setengah 4 pagi tiba di sini, taruh di Masjid Taruhama. Jadi semua orang pada melawat ke sana, semua saudara, tetangga pada ke Masjid Taruhama. Kan rumahnya karena di sana juga ditutup siapa kan, ditutup sama polisi, jadi nggak bisa ada yang kesana juga. Akhirnya ya ditaruh di Masjid Taruhama, jadi masih simpang siur. Makanya ini masih hasil otopsi, masih nunggu 5 hari. Penyebab kematian ibu dan 2 anak di sebuah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara masih dipenuhi misteri. Dari keterangan M, anak korban mengaku pertama kali dirinya lah yang mengetahui kematian ibu dan 2 saudaranya di dalam rumah kontrakan ketika baru pulang kerja Jumat pagi. Korban meninggal ditemukan dalam kondisi mulut berbusa, sementara 1 korban kritis. M langsung minta pertolongan kepada tetangga sekitar rumah. Keterangan awal dari anaknya yang pulang kerja itu buka pintu, kemudian mendapati keluarganya dalam kondisi tiduran tapi mengeluarkan busa, kemudian yang bersangkutan minta tolong ke masyarakat sekitar. Dalam olah tempat kejadian perkara, penyelidik membawa sejumlah barang bukti termasuk minuman teh di dalam panci yang berada di dapur. Dari tubuh para korban ditemukan luka melepuh. Pak, katanya waktu di TKP juga ada sempat teh yang belum terminum ya Pak, di dalam sebuah teko. Bukan sempat terminum, memang ada teh di sekitar dapur aja yang memang disiapkan di panci. Masa kondisi jenazah memang ada yang melepuh-melepuh gitu Bang? Secara kasat mata. Di bagian mana aja Bang? Di sekitar tubuh aja. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian ketiga korban. Ketua RT yang juga menjadi saksi menyebut warga jarang bertemu atau berinteraksi dengan para korban. Informasi dari itu ada 4. Informasi dari tetangganya. Itu satu keluarga atau gimana Pak? Satu keluarga. Pak, tahu nggak dugaannya Pak? Dugaan konsumsinya apa Pak? Gara-gara kenapa gitu? Ya. Saya nggak paham gitu. Tak keracunan apa gitu Pak? Karena orangnya juga jarang komunikasi dengan tetangga. Selain meminta keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti, ketiga jenazah juga dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Polisi juga masih menunggu keterangan saksi kunci, yaitu anak korban yang masih kritis dan sedang dirawat di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Usai proses otopsi terhadap 3 jasad keluarga yang ditemukan di dalam rumah, polisi menyerahkan jenazah korban untuk dimakamkan. Selengkapnya, kita sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dengan juru kamera Adini Anissa di rumah duka di kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tifal, selamat petang. Tifal, apakah keluarga menemukan kejanggalan terkait dengan peristiwa ini? Keluarga mengaku tidak menemukan keganjilan atau kecurigaan tertentu yang berhubungan langsung dengan kematian anggota keluarga mereka, terlebih dalam hal ini SS, ibu dari 4 anak yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini. Sempat saya berbincang dengan kakak kandung SS, Muhammad Taufik, kepada saya tadi menyampaikan bahwa tidak ada hal-hal yang dianggap misterius di mata keluarga maupun sepanjang komunikasi terakhir yang dilakukan antara pihak keluarga, dalam hal ini saudara-saudara kandung korban
yang berlangsung selama ini. Terakhir kali diakui bahwa komunikasi berjalan terakhir itu di tanggal 29 Desember 2025, namun tidak ada hal mencolok yang terbaca di mata keluarga dari percakapan itu hingga akhirnya keluarga mengetahui SS bersama dengan 3 anaknya atau 2 anaknya ditemukan tewas, sementara 1 lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Saya juga sempat mengonfirmasi kondisi dari anak ketiga SS berinisial ASJ. Kondisinya bagaimana sekarang? Taufik menjemput bahwa ASJ dalam kondisi sadar, sudah bisa makan, namun masih mengalami nyeri atau di bagian tubuh yang cedera akibat terjatuh dari kamar mandi di rumah tempat kejadian perkara. Sampai dengan saat ini pihak keluarga berharap ada hasil dari proses otopsi yang dilakukan Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Pihak rumah sakit kepada keluarga menjanjikan hasil otopsi ini, atau persisnya dari pihak polisi kepada keluarga menjanjikan hasil akan keluar dalam kurun 3 hingga 4 hari sehingga bisa diketahui penyebab dari kematian 4 orang ini di sebuah rumah di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan yang sama saat kami memantau kondisi di sekitar kediaman atau rumah duka keluarga SS ini, saya juga melihat kedatangan praktisi hukum Azam Khan datang kemari bertemu dengan pihak keluarga. Azam menyebut dalam kedatangannya kali ini tujuannya untuk bisa membantu pihak keluarga bisa mendapatkan keadilan, setidaknya mengetahui penyebab kematian dari SS dan 2 anaknya ini. Disebutkan bahwa Azam dari pihak keluarga bersedia agar Azam bisa menjadi penasihat hukum, dan Azam menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini setidaknya pada hari Senin nanti di tanggal 5 Januari 2025 ia bersama dengan perwakilan keluarga akan datang ke Mapolres Metro Jakarta Utara untuk berkoordinasi lagi dengan polisi, menanyakan beberapa hal atau follow up lagi soal proses-proses penyelidikan yang dilakukan polisi, dan sudahkah ada temuan-temuan baru dari penyebab kematian 3 anggota keluarga ini. Apakah berhubungan langsung dengan dugaan keracunan yang selama ini pernah tersebar begitu narasinya, atau mungkin ada faktor lain. Dari Azam sendiri tidak mau terburu-buru memberikan dugaan-dugaan, tapi ia memastikan atau harapannya kemudian dari proses yang berjalan saat ini masih dalam penyelidikan awal oleh polisi, kematian atau penyebab kematian dari 3 anggota keluarga ini bisa segera terungkap, Dipo. Jurnalis Kompas TV Tivala Solesa dan juru kamera Adini Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita juga dalami terkait kasus ini bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, selamat petang. Mbak Hanifah, suaranya masih di mute? Oke. Mbak Hanifah, bisa dengar suara Cindy ya? Oke. Mbak Hanifah, ini kan ada dugaan ya keracunan. Kemudian korban meninggal dunia ditemukan di ruangan berbeda dan korban selamat masih sempat meminta tolong. Kalau dari beberapa temuan ini, Anda melihat ada indikasi tindak pidana atau kemungkinan lain? Iya, baik. Kalau kita melihat tindak pidana atau tidak, itu perlu pembuktian lagi dari pihak kepolisian. Karena bagaimanapun juga kita harus melihat timelinenya seperti apa, siapa yang ditemukan di mana gitu ya. Dari situ kita bisa melihat racun apa yang atau sesuatu yang sudah dikonsumsi itu seberat apa sehingga menimbulkan kematian. Apalagi kita juga harus melihat apakah ada tanda-tanda pidana gitu ya, tindak pidana atau kekerasan, misalnya ada lebam atau luka-luka yang lain. Kalau kita melihat ada kondisi-kondisi melepuh, bisa jadi itu biasanya karena zat-zat kimia, entah itu dari sesuatu yang dikonsumsi atau entah dari barang lain. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus menunggu hasil dari forensik, karena itu menentukan arah mau kemana ini kasus akan dilakukan atau dibongkar gitu. Apakah memang murni kecelakaan, ketidaksengajaan, atau memang ada kondisi-kondisi yang mengarah pada tindak pidana. Oke, tapi kan untuk otopsi dan juga uji toksik masih berlangsung. Secara paralel ada yang bisa dilakukan juga tidak oleh polisi untuk mempercepat tahu penyebabnya ini karena apa? Iya, baik. Yang pertama tadi itu kita tetap harus melihat apakah hasil dari selama 3 hari ini menunjukkan ada kondisi-kondisi tertentu terkait dengan yang dikonsumsi oleh korban. Karena bagaimanapun juga secara alami seseorang tidak akan mengalami hal seperti itu yang dialami oleh keluarga tersebut. Jadi apakah ini menjadi sesuatu yang disengaja atau ketidaksengajaan atau akibat perbuatan manusia atau tidak pidana gitu ya. Jadi toksikologi ini bisa mengungkapkan jenis racun yang masuk ke dalam tubuh korban, dosisnya seberapa dan cara masuknya ke tubuh seperti apa.
Kalau ditemukan zat-zat tertentu dalam kadar mematikan, disitulah penyelidikan akan bergeser dari medis ke pidana. Tapi yang perlu kita ketahui lagi adalah bahwa ada anggota keluarga yang selamat. Nah, ini menjadi timeline yang bisa kita lihat gitu ya. Sebelumnya mereka mengkonsumsi apa? Apakah keluarga ini mengalami kondisi-kondisi tertentu seperti ada konflik dengan orang lain atau ke konflik internal keluarga, atau ada hal-hal lain yang bisa mengarah kepada tindak pidana. Oke, berarti Mbak Hanifah menegaskan lagi, untuk mempercepat, apalagi yang bisa dilakukan oleh polisi, dan otopsi dan juga uji toksik ini akan bisa seberapa besar menguak kasus ini? Ya, karena ini adalah zat yang masuk ke dalam tubuh, berarti memang kita harus menunggu dari pihak kepolisian dan forensik ini mengungkap apa yang terkandung di dalam tubuh korban. Selain itu, jadi uji secara sosial. Jadi anggota keluarga yang masih selamat itu yang yang seharusnya ditanya gitu ya, apa yang terjadi dalam keluarganya. Karena bagaimanapun juga sebuah kejadian itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada faktor-faktor lain yang membuat ini terjadi, baik secara medis maupun secara sosial. Ini harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke, Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Mbak Hanifah. Terima kasih Mbak Cindy. Saudara, kepadatan arus balik kendaraan pada masa libur Natal dan Tahun Baru semakin terlihat di ruas tol dalam kota. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. Saudara, kepadatan arus balik kendaraan pada masa libur Natal dan Tahun Baru semakin terlihat di ruas tol dalam kota. Kemacetan panjang terpantau di ruas tol dalam kota yang menuju Jakarta dari arah Bekasi. Tak hanya di dalam ruas tol, kemacetan kendaraan juga terlihat di jalur arteri MT Haryono yang menuju Gatot Subroto. Kemacetan terjadi lantaran banyaknya warga yang mulai kembali ke Jakarta buntut berakhirnya momen libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi hingga malam nanti. Saudara, selain melihat-lihat satwa, piknik atau sekedar jalan santai di Ragunan, pengunjung dapat berinteraksi dengan satwa di Taman Marga Satwa Ragunan. Di zona anak-anak, pengunjung dapat berinteraksi dengan unggas, mamalia, hingga reptil. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Andika Ahadiat untuk Anda. Saudara Kompas TV, saat ini saya sedang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, tepatnya di Taman Marga Satwa Anak. Dan dapat dilihat saudara antusias dari pengunjung di sini yang ingin mencoba berinteraksi bersama dengan unggas dan juga satwa lainnya. Selain dengan kita bisa melihat-lihat begitu ya satwa-satwa yang ada di Ragunan, di sini kita juga bisa berinteraksi. Terkhususnya ini ada beberapa satwa unggas, ada burung kakatua, ada juga kangkareng begitu di sini, kangkareng dada putih. Dan yang menarik perhatian saya itu adalah yang ada di sini, ada elang di sini. Nah, kayaknya saya mau mencoba, ini kan bisa dipegang ya, dan ini bisa berinteraksi dengan orang. Saat ini saya pengen coba, Mas, saya boleh nyoba pegangnya nggak? Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol sama Masnya, saya saat ini sudah bersama dengan Mas Walfi. Sebagai kiper, perawat. Mas, saya mau coba pegang dulu ya sambil kita ngobrol-ngobrol nantinya. Oke, nah, oke Mas. Oke, nah ini kalau kayak gini udah aman ya Mas berarti. Nah, ini namanya siapa Mas? Ini namanya King, Kak. Iya. Ini jenis elang apa? Ini itu elang bondol. Iya, asli dari Indonesia. Persebarannya di Indonesia dan Asia. Untuk makanannya sendiri gimana? Untuk makanannya sendiri kita biasa dikasih berupa daging, karena kan elang bondol ini jenis elang laut ya. Jadi kita juga dikasih ikan. Betul. Untuk pemberian makannya tuh sehari berapa? Sehari bisa 2 kali, Kak. Biasanya kita kalau daging kan
daging ayam atau daging sapi tuh. Setelah itu kita berupa pakan hidupnya, bisa ikan hidup atau tikus. Nah ini berarti kalau untuk anak-anak aman ya? Aman bisa banget kayak gini? Ini tetesan dari Ragunan sendiri Kak. Jadi udah kita latih sejak kecil. Ini 1 tahun. Iya betul. Ya sangat ini ya, mau banget nih lihat mic-nya goyang-goyang dia, anteng banget gitu ya. Mungkin boleh dipegang lagi Mas? Oke, dadah King. Oke, terima kasih Mas Alfi. Nah itu saudara, saya sudah mencoba megang elangnya dan tadi saya bilang ada beberapa unggas di sini dan juga ada anak-anak bisa berinteraksi juga dengan kelinci dan di belakang saya ini ada ular gitu. Nah ini semuanya sudah jinak dan bisa dipegang oleh anak-anak, tentunya aman. Rahma Piliang, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Saudara, di penghujung libur Nataru, wisatawan masih memenuhi wisata kampung tematik Kayu Tangan Malang. Selain berfoto di spot estetik, wisatawan juga berwisata kuliner. Kampung tematik Kayu Tangan Kota Malang menjadi objek wisata favorit wisatawan. Pengunjung bisa menikmati suasana heritage yang sangat menarik untuk berfoto ria dan juga berbagai menu kuliner yang cocok di lidah. Objek wisata yang dikelola warga ini memberdayakan warga lokal dan UMKM setempat. Ini penghujung liburan masih rame ya Bu? Alhamdulillah. Bu, manfaatnya ke warga apa nih Bu? Pasti untuk ini ya, dari Bu Darwis ya, membantu lansia, membantu anak sekolah, membantu sembako untuk warga, untuk benar-benar spot-spot yang sekiranya agak rusak. Kita simak langsung informasi terkini soal arus balik di tol dalam kota Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Septa Yoga. Kita juga simak nanti suasana liburan di wisata Kayu Tangan Malang, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juru kamera Hilda. Kita ke tol dalam kota Jakarta terlebih dahulu. Bene, selamat petang. Bene, seperti apa pantauan situasi arus lalu lintas di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat sore Dipo. Memang kalau bisa saya kabarkan kepada Anda bagaimana gambaran situasi arus lalu lintas begitu di tol dalam kota, di mana saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda Dipo, juru kamera Kompas TV Septa Yoga akan memperlihatkan kepada Anda untuk arus lalu lintas yang terjadi pada saat ini di ruas tol dalam kota. Nah, kalau bisa Anda lihat Dipo dan juga saudara yang di sisi kanan layar kaca Anda ini merupakan arah dari arah luar tol dalam kota menuju ke Jakarta. Ini cukup padat begitu Dipo, di mana kalau kami perhatikan sejak tadi siang memang cukup ada perlambatan kendaraan begitu ya yang terjadi di KM1 ini, tepatnya di dekat stasiun LRT Cawang begitu di tol dalam kota, sehingga memang ini ada terjadi penumpukan dan juga pertemuan arus dari arah Bogor juga dari arah Karawang begitu ya, atau Cikampek begitu, dari Halim menuju ke Jakarta. Kondisi ini pun masih diprediksi akan terus terjadi Dipo hingga nanti malam begitu. Kemungkinan juga akan terjadi pada esok hari, mengingat memang 2 hari ke depan ini adalah masa akhir dari libur Natal dan juga Tahun Baru, sebelum nantinya pada hari Senin depan ini para masyarakat juga sudah mulai kembali ke aktivitas normal untuk melakukan aktivitas kembali begitu ya, di mana beberapa anak juga masih sekolah, kemudian juga beberapa masyarakat juga masih bekerja, sehingga memang diprediksi untuk hari ini terjadi peningkatan ruas kendaraan di ruas tol dalam kota, tepatnya di gerbang tol Cawang begitu, di KM1 begitu. Begitu Dipo. Bene, apakah ada langkah-langkah antisipasi polisi untuk mengurai kemacetan? Singkat saja Bene. Ya, Dipo, memang ada beberapa antisipasi yang bisa dilakukan. Di antaranya ini adalah melakukan kontraflow begitu ya. Kalau kami lihat begitu, memang beberapa waktu lalu kontraflow ini akan direncanakan dari kilometer 0 hingga nantinya di kilometer 8 di arah Semanggi. Begitu Dipo. Baik, terima kasih Bene atas laporan Anda. Kita akan langsung ke Malang, Jawa Timur bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Nadifa. Nadifa, bisa Anda gambarkan seperti apa keseruan libur di sana dan apa yang kemudian menjadi daya tarik bagi wisatawan?
Ya, selamat sore Niko dan saudara, terlihat di sini ya suasana liburan di wisata Kayu Tangan Heritage. Kalau sekarang ini wisata Kayu Tangan Heritage ini tetap menjadi jujukan wisatawan dan semakin ramai walaupun sekarang ini terlihat hujan deras seperti ya, tapi masih banyak wisatawan yang berdatangan dan juga meneduh di sini karena kalau dilihat dari jumlah tiket yang ada di loket biasanya di hari biasa hanya ada 200 sampai 300 pengunjung saja per harinya, tapi saat libur tahun baru seperti saat ini bahkan mencapai 2.000 pengunjung per harinya. Nah, ini terus bertambah karena saat ini kan juga akhir pekan dan juga pengunjung ini biasanya datang saat sore hingga malam hari untuk menikmati lampu-lampu yang cantik yang ada di wisata Kayu Tangan Heritage ini. Apalagi jika setelah ini hujan sudah reda, pastinya pengunjung akan semakin bertambah, apalagi sekarang ini akhir pekan seperti itu. Dan tentunya wisata Kayu Tangan Heritage ini menjadi daya tarik karena lokasinya strategis berada di pusat kota. Nah, di Kayu Tangan Heritage ini tentu juga banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan, saudara. Jadi selain bisa berjalan-jalan di sekitar koridor Kayu Tangan Heritage, ternyata wisatawan juga bisa masuk ke dalam gang-gang yang ada di sini karena di dalam gang tersebut banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Nah, selain berjalan-jalan, tentunya pengunjung wisatawan juga bisa melakukan wisata kuliner di sini dan nongkrong-nongkrong ataupun ngopi-ngopi di sini karena nongkrongan di sini, kafe-kafe di sini bisa membuat wisatawan memiliki pengalaman yang berasal dari bangunan kolonial Belanda tersebut. Begitu, Niko. Jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma, terima kasih atas laporan Anda dari Malang, Jawa Timur. Sebelumnya juga ada Benediktus Aditya melaporkan langsung dari tol dalam kota Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran, terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon berhasil ditangkap. HA ditangkap saat terpergok mencuri di sebuah rumah warga di kota Cilegon. Kita bahas usai jeda. Pelaku pembunuhan anak anggota Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. Pelaku dibekuk saat melakukan pencurian. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Kota Cilegon, Banten. Terduga pelaku ditangkap usai lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Terduga pelaku berinisial HA ditangkap oleh tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten di sebuah rumah di Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten. Penangkapan berawal dari adanya laporan dugaan pencurian. Seorang pria masuk ke dalam rumah usai sholat Jumat. Gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten berhasil menangkap HA saat kepergok mencuri di sebuah rumah warga di Kota Cilegon, Banten pada Jumat 2 Januari. Dalam pemeriksaan awal, HA mengakui perbuatannya membunuh MAHM, anak politisi PKS Maman Suherman yang terjadi pada Selasa 16 Desember 2025. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Cilegon untuk diperiksa. Wajah HA dengan tangan terikat 2 tali tis terlihat dalam foto yang diunggah Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Di foto yang sama juga terlihat di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan dan Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Kepada Kompas.com, Kombes Dian Setiawan bilang, iya, pelaku ditangkap saat mencuri di sebuah rumah di Cilegon. Nanti disampaikan saat ekspos resmi. Sebelumnya Polres Cilegon sudah memeriksa 22 orang saksi yang terdiri dari keluarga, tetangga,
karyawan hingga orang tua dari teman korban. Sementara udah 22 ya, sementara 22. Saksi mahkota apakah ada, apakah tidak ada, berapa jumlahnya, belum bisa kami sampaikan. Upaya mencari jejak pelaku pembunuhan diakui polisi terkendala banyak faktor. Mulai dari CCTV di TKP yang rusak sejak tahun 2023 hingga kondisi hujan saat pembunuhan terjadi yang membuat jejak di TKP kabur. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Pembunuhan anak politisi PKS yang berusia 9 tahun itu terjadi sekitar jam 2 siang ketika Maman Suherman menerima telepon dari anak keduanya yang terdengar panik dan meminta pertolongan. Setibanya di rumah, sang anak didapati dalam kondisi tengkurap dengan luka serius dan pendarahan hebat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten. Terduga pelaku sudah ditangkap, namun hingga kini motif ia tega membunuh anak politisi PKS masih teka-teki. Kita bahas bersama mantan Kabar Reskrim Polri Ito Sumardi dan Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Nurul Amalia. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Bu Nurul, oke, Bu Nurul, ini kan terduga pelakunya sudah ditangkap, tapi kalau pernyataan keluarga kenal tidak dengan terduga pelaku? Nah, kalau dari informasi pihak keluarga sendiri yang disampaikan ke saya, karena pihak keluarga sudah melihat ya pelakunya dan tidak kenal gitu sama sekali, bukan orang yang berada dalam lingkaran terdekat ya dengan keluarga korban. Jadi keluarga korban tidak sama sekali tidak mengenal pelaku ini siapa. Kalau begitu bagaimana keluarga menanggapi terduga pelaku ini disebut-sebut ya menjadi pelakunya dan sudah ditangkap? Ya kami masih menunggu ya, karena pihak kepolisian tentu ya memiliki cara ya dalam mekanisme yang sudah diatur dalam hukum acara tentunya untuk menggali keterangan, informasi, motif ya, dan juga adakah kesesuaian ya dengan olah TKP seperti itu. Ya kalau memang hasilnya adalah dia adalah pelakunya, ya itu tentu saja pihak keluarga menerima ya bahwa orang itu adalah pelaku ya seperti itu. Tapi mau menegaskan lagi, artinya rumor kalau terduga pelaku ini adalah mantan karyawan yang pernah dipecat itu sebatas rumor saja? Oh itu tidak ya, itu hanya rumor saja ya, dan kalau menurut pengakuan keluarga korban itu sama sekali tidak mengenal pelaku dan tidak pernah menjadi pekerja ya di tempat keluarga korban. Tapi Bu Nurul, sebelum terduga pelaku ini ditangkap dan ya wajahnya bisa kita lihat di media, kalau dari keluarga sempat mencurigai sosok tertentu kah? Ya untuk sementara memang pihak keluarga korban tidak ada yang kecurigaan ya terhadap wajah pelaku ini, jadi memang sama sekali belum pernah melihat dan baru melihat ini di media ya, dan baru semalam ya. Kalau orang lain mungkin Bu Nurul sempat mencurigai orang lain ya tidak tahu juga ini siapa gitu, karena ini memang wajahnya wajah yang tidak dikenal sama sekali. Oke, Pak Ito, ini kami mau minta gambaran juga. Ini sebenarnya masuk akal tidak? Kalau ini kan ada dua kasus berbeda. Satu, terduga pelaku sedang melakukan pencurian di satu tempat, kemudian ditangkap, lalu mengaku kalau ia adalah pelaku pembunuhan di kasus yang berbeda. Ini benang merahnya di mana? Apakah memang ini kebetulan atau ya bagaimana menjelaskan ini? Ya, begini Mbak. Sebetulnya pihak kepolisian kan, saya pertama kali menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya. Di tengah berbagai kesulitan barang bukti maupun kondisi TKP itu mereka juga berhasil memprofiling. Kan pernah saya sampaikan dulu bahwa polisi pasti sudah memprofiling siapa kira-kira yang akan dituju ya atau diduga sebagai pelakunya. Kemudian tentunya ini juga bukan merupakan satu kebetulan saja. Jadi kan dengan adanya kejadian pencurian tersebut tentunya
kepolisian juga kan beruntung karena dari pelaku ini juga mengakui bahwa tersangka adalah pelaku itu adalah yang merupakan tersangka yang selama ini dicari dalam kasus pembunuhan ya, Ananda Axel ya, almarhum. Nah, tentunya di sini kita melihat ada dua kejadian, yaitu sekarang ditangkap pada saat dia sedang melakukan pencurian juga. Nah, mungkin nanti benang merahnya di sini akan dicari juga salah satu motifnya barangkali ya, yang saat ini sedang didalami dan tentunya kita perlu bersabar. Mungkin pelaku juga akan melakukan pencurian tapi kepergok oleh almarhum, ya kemudian melakukan satu tindakan kekerasan sampai meninggal. Nah, ini salah satu motif ya. Tentunya ini akan didalami lagi dan kita sebaiknya menunggu karena bagaimanapun juga saat ini polisi akan melakukan bagaimana mengkaitkan antara barang-barang bukti ya yang kemudian sebagian ditemukan, kemudian pengakuan dari beberapa orang saksi-saksi yang akan dikaitkan dengan pengakuan dari. Nah, Pak Ito, tadi Kapolres juga sempat bilang kalau salah satu alat bukti yang ditemukan obeng untuk mencongkel pintu. Kalau ini baru ini yang ditemukan, bagaimana polisi akan bisa sampai yakin kalau memang pengakuan itu benar pelaku adalah yang ada di balik pembunuhan kasus ini? Ya, saya tidak bisa menebak ya Mbak ya, tapi bagaimanapun juga tentunya polisi juga kan harus memiliki sesuatu keyakinan. Pertama kan sesuai dengan pasal 184 ayat 1 kan ada 5 alat bukti. Nah, di sini pengakuan dari tersangka. Kemudian juga mungkin nanti akan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi. Kemudian juga akan dikaitkan lagi dengan beberapa yang akan digali oleh kepolisian ini. Apakah memang ada benda-benda lain yang diambil oleh pelaku yang akan bisa dijadikan alat bukti. Sehingga nanti baru akan dirangkai, kita bisa merangkai untuk melihat motifnya apa. Tapi kalau lihat daripada apa yang dilakukan yang bersangkutan, tentunya polisi akan mendalami memprofiling ya profesi atau latar belakang pelaku ini ya, satu yang biasa dia melakukan pencurian dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan mengerucut kepada satu kesimpulan, kemungkinan salah satu motifnya adalah dia ingin melakukan pencurian, tapi kemudian ketahuan oleh almarhum dan kemudian dilakukan tindakan kekerasan sampai meninggalnya almarhum tersebut. Tapi ini baru salah satu motif yang mungkin akan didalami oleh pihak kepolisian. Nah, Pak Ito kalau soal sorry saya potong dulu. Pak Ito, tapi kalau soal motif ini, kalau salah satunya dugaannya jangan-jangan dia mau mencuri tapi kemudian ketahuan sama korban. Tapi kalau ini kan faktanya tidak ada barang yang hilang. Kemudian korban juga ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, ada banyak luka tusuk. Analisisnya seperti apa? Ya, saya tentunya mengingat kembali beberapa kasus masa saya masih berdinas. Memang ada kasus yang serupa ya. Jadi pelaku ini panik ya setelah dia melakukan satu tindakan kekerasan. Dia panik, kemudian dia lari sehingga tidak ada barang yang bisa diambil. Tapi ini kan baru satu analisa ya. Analisa yang tentunya harus didalami oleh teman-teman penyidik untuk bagaimana mendalami motif daripada pelaku yang sebenarnya. Tapi intinya biasanya ada juga orang yang akan mencuri, tapi karena ketahuan dia lari sehingga tidak ada sempat mengambil salah satu barang. Kan kita lihat pada saat itu kondisinya di rumah itu ada siapa saja. Ya mungkin yang bersangkutan sudah menggambar. Biasanya seorang pencuri itu dia menggambar dulu lokasinya di sana sebelum dia melakukan satu perbuatannya, baru dia melakukan. Dan kalau kepergok ketahuan, biasanya mereka lari. Apakah dengan barang yang diambil ataukah tidak dengan barang. Tapi ini kan baru salah satu motif. Saya kira nanti akan didalami Mbak ya. Tapi Pak Ito kalau melihat ya kondisi rumahnya besar, kemudian juga korban bisa ditemukan dalam kondisi yang ya banyak luka tusuknya. Anda menduga lebih dari satu orangkah pelakunya? Saya kira tadi disampaikan oleh Pak Kapolres kan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain. Kita tentunya menunggu saja pengembangan daripada hasil penyidikan teman-teman di Polres Cilegon ya. Oke, tapi kalau dari pengalaman Anda, Pak Ito, ketika pelaku sudah bisa memetakan kondisi rumahnya, kapan sepinya dan lain-lain, seperti apa? Apakah biasanya memang hanya satu orang atau ada orang lain yang akan membantu? Bisa satu orang, bisa juga orang lain ya. Tapi kalau perkiraan saya mungkin yang bersangkutan itu kan bisa saja panik ya. Kemudian dia melakukan tindakan kekerasan tadi, kemudian dia lari. Nah, itu baru salah satu ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan nanti bahwa yang bersangkutan juga mungkin punya satu jaringan. Ya, jaringan atau komplotan yang tentunya harus menjadi satu pendalaman dari teman-teman dari penyidik saat ini ya. Tapi bagaimanapun juga kita sebaiknya tidak berspekulasi ya Mbak ya, karena kalau saya kan hanya melihat daripada kejadian kemudian berpikir secara
pengalaman saya dan juga pengetahuan saya demikian. Oke, kalau gitu Bu Nurul, kalau dari keluarga sudah komunikasi atau mungkin ya ngobrol langsung dengan HA? Oh, kalau ngobrol langsung belum ya, tapi memang pihak keluarga sudah dihubungi oleh kepolisian dan sudah melihat langsung ya pelakunya. Kalau itu sudah, tapi untuk ngobrol itu tidak ada. Kalau sejauh ini dari keluarga merasa ada yang janggal juga kah dari seluruh penyelidikan yang dilakukan? Terkait itu pihak keluarga menunggu saja ya mana yang terbaik sepanjang memang yang dilakukan oleh pihak penyelidik ya, dalam hal ini dilakukan sesuai dengan mekanisme ya, peraturan perundang-undangan ya, itu kan juga di TKP kan bisa diolah TKP-nya, ada jejak-jejak sidik jari dan lain-lain, sepanjang itu memang relevan ya. Jadi pihak keluarga ya tentu saja menerima ya kalau memang itu ada hubungannya ya dengan itu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada ya itu memang harus segera ya dicari lagi ya pelakunya kalau memang itu tidak ada. Tapi kalau memang sepanjang relevan ya pihak keluarga tentu saja menerima hasil dari penyelidikan dari kepolisian. Bu Nurul, tapi kami juga mau pastikan ketika kejadian tidak ada barang yang hilang, betul? Atau seperti apa? Nah, kalau dari pihak keluarga korban sendiri itu memang belum ngecek ya, karena pada saat kejadian itu fokus pada korban yang dibawa ke rumah sakit, kemudian langsung dipasang punchline ya. Jadi memang belum memastikan lagi barangnya ada yang hilang atau tidak. Itu menurut pengakuan ya atau informasi dari keluarga korban sendiri. Jadi belum ngecek sampai hari ini, belum masuk ya ke tempat itu ya, ke rumah yang jadi TKP. Belum dicek lagi barang-barang istrinya kah atau anggota keluarga yang lain apakah ada yang hilang atau tidak. Jadi belum sampai situ ya. Oke. Bu Nurul Amalia, Ketua DPP PKS Bidang Advokasi, dan Pak Ito Sumardi, mantan Kabareskim Polri, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Ya, boleh. Kami akan kembali dengan informasi derasnya air Sungai Batang Kuranji menghanyutkan 2 rumah di Kampung Koto, Padang, Sumatera Barat. Derasnya air Sungai Batang Kuranji menghanyutkan 2 rumah di Kampung Koto, Padang, Sumatera Barat. Warga sangat membutuhkan bantuan alat berat karena bantaran di sisi sungai tergerus arus sungai. Inilah detik-detik 2 rumah warga di Kampung Koto, Kelurahan Tabiang Banda, Gadang, ambruk dan hanyut diterjang derasnya aliran Sungai Batang Kuranji. Sejak 25 November, total 4 rumah warga ambruk dan hanyut dihantam derasnya Sungai Batang Kuranji. Akibat derasnya arus, permukaan tanah di bantaran sungai pun terkikis. Arus sungai kembali deras usai curah hujan tinggi yang terjadi sejak Jumat pagi. Beberapa titik di kawasan Kota Padang, Sumatera Barat pun kembali banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga menggunakan perahu karet di daerah Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, dan kawasan Anak Air, Kecamatan Koto Tengah Padang. Tapi kalau dilihat masih lagi percuma kan? Tapi kan Hingga saat ini warga masih sangat membutuhkan bantuan alat berat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Warga menjelaskan jika normalisasi tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan mengancam keberadaan 15 unit rumah lainnya. Saat ini posisi tepian sungai sudah semakin rapuh. Namun, meski sudah melaporkan kondisi ini, warga menyebut sejak awal bencana, belum satu kali pun daerah mereka tersentuh alat berat. Saudara, Korps Brimob Polri membantu membersihkan bangunan SDN 1 Karangbaru di Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir bandang. Personil Brimob membersihkan sisa-sisa lumpur di hampir seluruh kompleks sekolah, dari halaman hingga di dalam bangunan. Tebalnya lumpur dan sudah dalam kondisi kering cukup menyulitkan proses pembersihan ini. Alat berat dikerahkan untuk memindahkan material lumpur ke dalam truk.
Bakti sosial ini dilakukan sebagai persiapan dimulainya pembelajaran tatap muka pada Senin 5 Januari mendatang, sekaligus sebagai upaya percepatan pemulihan pasca bencana. Pembangunan jembatan gantung masih dilakukan pasca ambruknya jembatan yang menghubungkan Desa Lubuk Sidup dan Aras 9 di Aceh Tamiang, Aceh akibat banjir bandang. Selama pembangunan jembatan, jasa penyeberangan dengan perahu jadi pilihan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda Malau. Saudara, di belakang saya ini merupakan jembatan yang ambruk akibat banjir bandang di Aceh Tamiang. Dapat Anda bayangkan, saudara, betapa dahsyatnya banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu sehingga bisa merubuhkan jembatan jenis permanen ini yang berukuran cukup besar. Adapun cerita dari warga tadinya, saudara, banjir bandang yang terjadi memang membawa sejumlah material kayu sehingga selain debit air yang besar juga material kayu mengakibatkan robohnya jembatan permanen ini. Akibatnya, saudara, akses warga dari desa satu ke desa lainnya terputus, yaitu dari desa Lubuk Sidup menuju desa Aras 9 yang ada di seberang terputus sehingga warga terpaksa menggunakan jasa penyeberangan menggunakan sampan. Memang ada jalur alternatif selain melewati daerah ini, namun jalur alternatif tersebut cukup jauh sehingga memang masih banyak warga yang memilih menyeberang menggunakan jasa penyeberangan sampan. Dan untuk saat ini memang sudah ataupun tengah dibangun jembatan gantung yang nantinya menggantikan fungsi dari jembatan permanen ini. Dan memang lokasi ataupun tempat dibangunnya jembatan gantung tersebut masih berada di titik yang sama dan saya akan memperlihatkan kepada Anda. Nah, saudara, di belakang saya dapat Anda lihat itu merupakan gambaran dari proses pembuatan jembatan gantung yang nantinya akan menggantikan fungsi dari jembatan yang rubuh akibat diterpa banjir bandang beberapa waktu lalu. Dan saat ini memang pekerjaan masih terus dilakukan. Tadi pantauan saya tim masih mengerjakan konstruksi jembatan dan memang untuk waktunya sendiri dipengaruhi oleh cuaca karena memang di Aceh Tamiang sendiri beberapa hari belakangan ini masih sering diterpa hujan dan memang saat ini untuk baik warga maupun relawan yang ingin ke desa seberang masih banyak yang memilih menggunakan jasa penyeberangan menggunakan sampan dan memang warga berharap tadinya agar jembatan pengganti ini dapat selesai dibangun dan untuk kembali menormalkan mobilisasi warga yang ingin menyeberang. Emir Syahpurba, Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Lalu bagaimana perkembangan pemulihan Aceh pasca banjir bandang pada akhir November lalu? Kita bahas bersama Murtala Mudin, juru bicara Pos Komando Tanggap Darurat Hidrometeorologi Aceh. Pak Murtala, selamat petang. Selamat sore. Baik, Pak Murtala, sebulan pasca bencana, apakah masih ada daerah yang belum tersentuh oleh pemerintah di Aceh, Pak? Kalau yang belum tersentuh sudah tidak ada, cuman kan belum maksimal. Ada beberapa daerah yang jalur daratnya masih belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Oke, artinya masih ada area-area ataupun akses yang putus, Pak, di Aceh? Ada masih. Tadi pagi kan saya baru saja dapat laporan tentang namanya Rantau Bidari di Aceh Timur itu harus sekarang karena jembatan sudah putus, logistik atau apa saja dikirim ke sana melalui jalur sungai. Oke, melalui jalur sungai pengiriman logistik. Bahwa kita tahu pemerintah pusat salah satu fokusnya adalah membangun jembatan. Apakah di Aceh Timur tersebut sudah ada rencana, Pak, untuk membangun jembatan sementara? Sudah. Ada yang sudah lagi konstruksi jembatan Bailey, ada beberapa yang sedang disiapkan. Oke. Selain jembatan, Pak, bantuan apa yang mendesak untuk saat ini? Yang kalau dibilang mendesak, semua masih mendesak, yang terutama pakaian ya bagi para korban. Pakaian jadi ya, Pak, ya? Kami kan baru saja ketemu dengan korban berdampak di Kecamatan Kejuruan Muda di Aceh Tamiang. Itu mereka terutama yang laki-laki kan ketiadaan pakaian, masih kurang pakaian. Oke. Selanjutnya hari ini kan besok dalam rangka 5 Januari masuk sekolah.
Itu rata-rata kan anak-anak tidak punya pakaian dan buku pelajaran dan peralatan sekolah. Oke, artinya selama 1 bulan bencana, pakaian apa yang kemudian digunakan oleh warga? Apakah hanya, mohon maaf, 1 potong atau berapa helai pakaian atau seperti apa kondisinya, Pak? Ya, pakaian bekas memang, pakaian ada mereka pakai pakaian sumbangan-sumbangan dari banyak orang, pakaian bekas. Tapi kan rata-rata kan mereka kadang-kadang ya ada tidak cocok ukuran. Dan yang paling banyak kan pakaian wanita, sehingga yang laki-laki itu kekurangan pakaian. Tadi kan termasuk anak sekolah. Baik, pakaian laki-laki dan anak sekolah ini mendesak ya Pak ya. Terkait dengan air dan listrik Pak, apakah sudah semuanya terpenuhi di Aceh atau mohon maaf, kondisi malam hari masih gelap gulita? Kalau secara umum sudah terang, sudah daerah, tapi daerah-daerah yang memang berdampak parah di Tamiang, bahkan di pinggir kota itu kan masih ada yang terputus karena jaringannya kan juga sulit untuk dibangun, sulit untuk membangun, terutama masih ada daerah yang tergenang, sehingga tiang-tiang listrik yang putus itu kan belum semuanya berhasil didirikan. Oke, masih ada sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan. Soal bantuan asing Pak yang sudah dipersilakan dalam tanda kutip oleh pemerintah, apakah sudah ada yang masuk dan bagaimana tanggapan Anda? Soal bantuan asing sebenarnya melalui lembaga-lembaga asing yang berkantor di Indonesia seperti Save Children dan lain-lain, Plan, Humanity, ada kemarin di awal-awal ada 19 lembaga asing yang sebenarnya berkantor di Indonesia kan memang sedang membantu. Tapi kalau yang dari luar umumnya seperti dari negara-negara tetangga tempat banyak perantau Aceh, umumnya kan mereka mengirim relawan, mengirim orang-orang itu dan kemudian mengirim uang untuk belanja di sini, itu rame. Oke. Terakhir mungkin Pak Murtala, dalam catatan Anda, berapa daerah yang sampai dengan detik ini masih terisolasi? Di Aceh Tengah ada beberapa, Gayo Luwus, kemarin putus lagi jalan penghubung antara Gayo Luwus dengan Aceh Tengah. Saya pikir ada sekitar 10% lagi daerah-daerah berdampak yang belum normal hubungan daratnya. Walaupun daerah lain juga belum normal sepenuhnya seperti semula, tapi sudah agak lancar. Ini akan sangat mendukungkan perbaikan ekonomi di sini. Baik, masih ada 10% daerah terisolasi di Aceh. Tentu kita berharap bahwa daerah ini kembali terkoneksi dengan daerah-daerah lainnya sehingga bantuan bisa masuk ke sana. Terima kasih juru bicara Pos Komando Tanggap Darurat Hidrometeorologi Aceh, Pak Murtala Mudin, telah bergabung di Kompas. Ya. Kami akan kembali dengan informasi hari ini. PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih utama yang baru untuk mengasuh tim nasional Indonesia. Saudara, PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih tim nasional menggantikan Patrick Kluivert yang gagal membawa timnas maju ke Piala Dunia. Kabar ini diumumkan melalui situs resmi PSSI, pssi.org pada Sabtu petang 3 Januari 2026. Dalam rilis resmi ini disebutkan PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun ini. Rekam jejak pelatih asal Inggris ini menjadi alasan utama penunjukannya, dan pada tahun ini Hartman dan timnas telah memiliki agenda padat. Yang paling awal, timnas senior akan tampil di FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian Piala AFF 2026 yang dimulai pada 25 Juli mendatang. John Hartman dikenal sebagai pelatih sukses membawa tim Kanada naik peringkat FIFA dari 72 menuju ke 33 pada tahun 2022. Tak hanya itu, Hartman juga membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa tim lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Analis sepak bola Iksan Mahar menilai John Hartman cocok dengan karakter timnas. Tidak hanya pertemuan dengan Alexander Zwier sebagai direktur teknik dan juga
tim BTN yang mewawancara John Herman. Bahkan saya juga mendapat informasi bahwa Pak Erick Thohir sejak Oktober pun sempat bertemu dengan John Herman ketika beliau sedang berkunjung untuk melihat Oxford saat itu, tim yang dia miliki secara ownership. Jadi memang ini adalah hal yang baik, apalagi kalau kita juga melihat dari karakter tim, dan itu juga memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang. John Herman dari secara taktikal permainan, tipikal tim yang sudah terbiasa dengan melatih tim-tim mediocre, apalagi kita sekarang kan tengah dalam berjuang untuk bisa bersaing di level Asia. PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Kita bahas bersama analis sepak bola Gita Sundo. Bung Gita, selamat petang. Selamat petang, selamat sore. Selamat sore, Bung Gita. Official akhirnya udah jadi jadi pelatih timnas. Nah, kalau menurut Anda, mampu nggak seorang John Hartman menjawab target timnas? Mampu itu dia harus diberi kepercayaan, dia harus diberi waktu. Karena target kita ke depannya adalah Piala AFF, kemudian Piala Asia, lolos ke 16 besar. Tapi kalau melihat apa yang dicanangkan oleh federasi bahwa tidak akan ada tindakan apapun terhadap John Hartman kalaupun dia gagal di 2 turnamen itu. Ini artinya proses yang diharapkan akan bisa dijalankan karena proses waktu sehingga dia punya banyak waktu untuk bisa memberikan apa yang diinginkan nantinya. Dan saya pikir tadi kalau Iksan bilang bahwa dia cocok dengan pola kita, iya, dia dengan 3-4-2-1 dia punya kemampuan untuk itu karena polanya sama, bahwa kita memakai 3 center back, itu yang selalu sama dilakukan pada saat kita dilatih oleh Sintayong ataupun kita pernah dilatih oleh Patrick Kluivert pada saat kita menang melawan Bahrain dan melawan Cina di GBK, kita juga pakai formasi 3-4-2-1. Jadi saya pikir ya harus dilihat apakah dia akan berhasil, tapi polanya ke arah sana sudah ada. Tapi Bung Gita, Anda udah dapat bocoran belum? Kira-kira kalau John Hartman ini akan melatih tim senior aja atau U23 juga? U23 juga ya, karena sama dengan Sintayong dulu bahwa tidak akan dibeda-bedakan. Karena kalau kita bicara Patrick Kluivert kan Gerard Van Berg yang pegang tim Under 23 saat itu untuk AFF Under 23 dan juga kualifikasi Piala Asia Under 23. Kini dua-duanya akan dipegang oleh John Hartman. Artinya bukan hanya AFF dan Piala Asia, ada Asian Games Under 23 untuk tim Under 23 tahun depan, Asian Games 2026 itu pasti akan jadi tanggung jawab dari John Hartman juga. Jadi ada 3 turnamen besar di samping dengan FIFA Series bulan Maret dan juga FIFA Matchday di bulan Juni, FIFA Matchday di bulan September, Oktober, dan juga FIFA Matchday di bulan November nantinya. Tapi Bu Gita, kalau misalnya kita membandingkan antara ya ini 3 pelatih terakhir, artinya John Hartman, kemudian Patrick Kluivert dan juga STY, plus minusnya apa nih? Saya nggak mau bicara Patrick Kluivert ya karena kelihatan bahwa kalau kita fokus ke ini berarti ke John Hartman dibandingkan 2 yang lain. Saya selalu menganggap bahwa dia tidak punya second plan pada saat dia mentok di plan pertama. Tapi kita bicara dengan STY adalah STY itu sangat paham dengan kultur sepak bola kita karena dia menanganinya 5 tahun. Dia tahu kekuatan kita adalah dengan bertahan, bahkan dengan sepak bola yang tidak indah sekalipun dia bisa mendapatkan hasil. Contohnya lolos sampai semifinal Piala Asia Under 23, kita lolos ke putaran ketiga dan bahkan kita on track untuk maju ke putaran keempat pada saat dia mengalahkan Arab Saudi. Jadi dia pakem dengan sepak bola bertahannya. John Hartman ini kan kadang-kadang kabarnya adalah dia suka naif. Berhadapan dengan tim-tim besar, dia tantangin dengan gaya bermain menyerang. Itu kenapa dia gagal di Piala Dunia 2022 di Qatar. Dia kalah dari Belgia 0-1, dia kalah dari Kroasia 1-4, dia kalah dari Maroko 1-2. Padahal kalau kita bicara Kroasia dan Maroko, ini tim yang lolos sampai ke semifinal, sampai perebutan 3 dan 4. Belgia adalah salah satu raksasa Asia, tapi dia ladenin dengan permainan menyerang. Jadi naif-naifnya John Hartman ini yang mungkin dia belajar pasti ya harus.